Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana Ibu hari ini? Semoga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wabil islam madinah wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah wa amalan solihan. Ya, semuanya sudah siap kan? Iya, tentunya sudah siap dan sudah siap untuk mendengarkan, penjelasan mengenai materi hari ini. Ya, materi kita mengenai zakat fitrah ya. Ya, kemarin kita sudah mengenal tentang apa itu zakat, sekarang kita mengenal tentang, zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu biasanya dilakukan pada saat bulan Ramadan, ya kan? Kapan itu dan apa artinya, kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat. Di sini kita akan, membicarakannya dan akan Ibu jelaskan, secara pelan-pelan, ya kan. Saya harap anak-anak Ibu tetap tenang dan tetap semangat. Nah, untuk itu, ya kita kenali dulu, apa arti zakat? Zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk membersihkan diri dari dosa dan kekurangan pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu adalah sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa apa? Selain sebagai penghapus dosa, juga, sebagai pembersih harta. Nah, makanya pada saat bulan Ramadan kita wajib untuk, berzakat fitrah. Jadi itulah ya Nak, zakat itu adalah suatu kewajiban bagi orang yang beragama Islam. Kemudian pengertian zakat. Ya, pengertian zakat tadi pengenalan tentang zakat ya. Nah, kemudian eh, ada di sini tujuan dari kita melakukan zakat apa itu? Untuk mensucikan jiwa dan harta dari dosa, ya kan? Serta membantu kaum miskin. Nah, jadi tujuannya itu adalah membantu orang yang kurang mampu. Agar apa? Agar kita saling berbagi yang ada sama kita dengan orang lain. Tidak boleh rakus. Tidak boleh boleh kita kaya, tapi kita juga rajin juga bersedekah. Dan kita itu bersedekah itu tidak tunggu kaya. Nah, kapan saja dan di mana saja, nah, kita juga bisa berzakat ya, Nak. Jangan tunggu masih kurang ini, masih kurang itu, belum cukup. Tidak boleh ya, Nak. Jadi zakat fitrah itu memang wajib. Untuk itu, nah, kita salinglah untuk berbagi informasi agar orang-orang yang ada di sekitar kita mau menunaikan zakat. Untuk menunaikan zakat itu pasti butuh materi kan? Butuh ada yang berupa uang, ada yang berupa beras. Untuk itu kita harus bekerja dengan cara yang halal dan diridhoi Allah. Kemudian hukum dan waktu pelaksanaan zakat. Kemudian hukum dan waktu pelaksanaan zakat. Hukum zakat itu udah kita ketahui tadi itu adalah wajib bagi siapa? Yaitu bagi setiap muslim yang mampu. Paham? Dan waktu pelaksanaannya itu adalah mulai kapan? Mulai sejak terbenamnya matahari pada hari mulai sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Idul Fitri. Itulah waktu pelaksanaannya ya anak-anak Ibu. Jadi kalau seumpamanya anak kecil yang tiba-tiba lahir, sebelum dia sholat Idul Fitri, maka dia juga dizakati. Nah, gitu ya. Kalau ayah yang sudah berzakat, maka dia dizakati lagi. Gitu. Karena dia sebelum sholat Idul Fitri. Itu adalah ketentuan hukum dan waktunya. Kemudian syarat dan nisab zakat fitrah. Yang pertama kita ketahui dulu syaratnya itu apa. Syaratnya itu yang pertama adalah muslim. Muslim itu berarti dia beragama Islam, kemudian dia merdeka, sehat.
memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya, gitu. Jadi tidak memiliki kelebihan berkecukupan pun juga bisa, gitu. Dan nisabnya itu apa? Yang dikatakan dengan nisab adalah harta yang dikeluarkannya itu adalah cukup. Nah, yang penghasilan yang diperoleh itu melebihi nisab yang akan dikeluarkan, maka dia wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Nah, adapun sekitar nisab yang dikeluarkan yaitu 2,5 kilogram beras atau setara dengan makanan pokok lainnya. Ya, gitu ya, Nak. Itu adalah nisab yang wajib dikeluarkan saat zakat fitrah. Kemudian ada kemudian ada orang yang wajib membayar zakat fitrah, itu adalah muslim, ya. Semua muslim memenuhi syarat. Nah, kemudian adalah keluarga, orang tua wajib membayar zakat fitrah untuk anak-anaknya, meskipun ya meskipun anak tersebut belum balik, ya. Jadi yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah muslim, kemudian keluarganya, ya. Kemudian ada kemudian ada orang-orang yang berhak menerima zakat itu salah satunya Ibu jelaskan di sini itu ada poin yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah apa? Orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta. Kemudian yang kedua apalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu dikatakan miskin. Makanya dia tidak bisa dikategorikan untuk berzakat, tapi dialah yang menerima zakat. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Dan yang keempat adalah orang yang masih dalam ikatan perbudakan. Tuh. Ini adalah ada 8 poin, tapi Ibu jelaskan salah satunya yaitu ada 4 ya. Nah, selanjutnya. Kemudian hikmahnya. Hikmah kita melaksanakan zakat itu adalah mensucikan jiwa. Apa itu mensucikan jiwa? Kalau mensucikan jiwa itu adalah membersihkan jiwa dari dosa dan kekurangan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Kenapa? Di sinilah kita disucikan, di sinilah kita disucikan jiwa dan harta kita. Dikeluarkan sebagiannya ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Segala yang 1 tahun ini yang kita dapatkan, kemudian kita keluarkan sesuai dengan nisabnya, nah, sudah salah satu hal ataupun alat untuk membersihkan jiwa dari dosa. Kemudian apa? Membantu kaum miskin. Nah, kita jadi bisa berlatih untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dan menjalin persaudaraan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga solidaritas kita kompak. Tidak ada yang berkelompok-kelompok. Antara yang kaya harus berteman dengan yang kaya, yang miskin harus dengan yang miskin. Kemudian yang kaya harus berbagi dengan yang kaya, yang miskin hanya tidak boleh. Di sini orang kaya berperan penting. Orang yang memiliki kelebihan harta di sini berperan penting untuk membagikan hartanya di saat bulan Ramadan. Karena diutamakan bagi barang siapa yang membagikan hartanya di bulan Ramadan, maka hartanya akan semakin berkah hidupnya ya. Kemudian yang terakhir kesimpulannya. Di kesimpulannya, anak-anak ibu, zakat fitrah itu adalah suatu kewajiban ya, yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Dan zakat fitrah itu dilakukan pada saat terbenamnya matahari bulan Ramadan hingga sebelum saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah mensucikan jiwa dan harta, membantu kaum miskin, dan meningkatkan persaudaraan antar umat Islam. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya ya.
dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengaplikasikannya. Tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas hari ini. Dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.